Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan judul Pemilah Barang Logam dan Non-Logam akan mempresentasikan tugas kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri kami dengan anggota pertama saya sendiri, Gevaska Rizky, dengan NIM 11021841154. Perkenalkan, nama saya Hadi Al-Bukhari dengan NIM 11021841192. Saya Muhammad Billy Aditya dengan NIM 11021844013. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Billy terlebih dahulu. Yang pertama kita masuk ke sistem. Sistem yang kami rancang ini menggunakan PLC Omron CP1L sebagai controller yang mempunyai kemampuan untuk dapat menjalankan sistem pemilah barang logam dan non-logam. Dan kami memanfaatkan sensor proximity yang berfungsi sebagai pendeteksi barang tersebut merupakan barang logam atau non-logam, serta silinder pneumatik yang berfungsi untuk mendorong barang tersebut saat sensor mendeteksi barang yang melewati sensor. Tujuan dari tugas kami itu supaya pemilihan barang logam dan non-logam melalui konveyor dapat dilakukan dengan lebih mudah dan juga dapat meminimalisir waktu dalam pemilihan barang. Cara kerja sistem kami, yang pertama, sistem kami itu terdapat dua buah tombol switch, yaitu start dan stop. Saat tombol start, maka konveyor akan menyala dan bergerak sampai sensor mendeteksi adanya barang yang dibawa oleh konveyor. Lalu sensor proximity akan mendeteksi bahwa barang tersebut merupakan barang logam atau non-logam. Jika barang tersebut merupakan sebuah logam, maka sensor logam akan mendeteksi dan solenoid valve akan menyala. Lalu jika barang tersebut merupakan sebuah non-logam, maka sensor non-logam akan mendeteksi dan solenoid valve akan menyala. Ketika ingin mematikan sistem tersebut, maka kita hanya menekan tombol stop dan sistem akan mati. Berikut ini ada wiring input dari sistem yang kami buat, di mana dapat dilihat kami memakai alamat 0.00 untuk tombol start, alamat 0.01 untuk tombol stop, lalu 0.02 untuk sensor logam, dan 0.03-nya untuk sensor non-logam. Wiring ini akan disambungkan ke tegangan PLC 24 VDC. Dan ini wiring outputnya, di mana alamat 100.00 itu untuk konveyor, lalu 100.01 untuk SV logam, dan 100.02 untuk SV non-logam. Ya, selanjutnya kami menggunakan ada beberapa komponen-komponen yang kami gunakan. Salah satunya ada PLC. PLC itu programmable logic controller yang merupakan salah satu piranti kontrol yang dirancang untuk menggantikan sistem kontrol konvensional. Nah, PLC terdiri dari atas CPU atau Central Processing Unit, memori, satu daya, serta model interface input dan output. Nah, cara kerja sebuah PLC ini dengan mengamati dan menerima sinyal masukan melalui sensor-sensor terkait, kemudian melakukan proses dan melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal masukan tersebut sesuai dengan program atau ladder diagram yang tersimpan dalam memori.
Dan untuk selanjutnya akan menghasilkan sinyal keluaran yang untuk mengendalikan aktuator atau perangkat lainnya. Selanjutnya komponen yang kami gunakan itu ada proximity sensor. Nah, ini digunakan untuk mengetahui keberadaan sebuah benda tanpa bersentuhan dengan benda itu tersebut. Nah, proximity yang kami gunakan itu ada dua, ya, ada inductive proximity dan capacitive proximity. Nah, inductive proximity itu sensor jarak sensor jarak yang mendeteksi keberadaan suatu objek yang menggunakan penginderaan logam. Sedangkan capacitive proximity itu sensor jaraknya mendeteksi keberadaan suatu objek yang menggunakan kapasitif pada gerakan. Nah, untuk spesifikasi inductive proximity itu voltasenya ada di 6-36 volt dan dan output current-nya 300 mA, detection distance-nya 4 mm, dan untuk mendeteksi objek itu konduktor. Sedangkan spesifikasi capacitive proximity-nya itu ada di 6-36 voltase, materialnya metal, usage-nya position sensor, teorinya itu capacitance sensor, dan jaraknya itu 1-10 mm. Untuk selanjutnya kami menggunakan solenoid valve pneumatik, yaitu salah satu komponen yang berfungsi untuk melakukan gerakan dengan menggunakan metode kompresi udara sebagai media. Itu. Untuk spesifikasi silinder pneumatik itu ada seperti di ini, ada dia menggunakan aluminium alloy, fluidnya air, rod type-nya single rod, dan action type-nya double action. Selanjutnya ada push button. Kami menggunakan push button. Push button adalah saklar yang berupa tombol dan berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Nah, suatu sistem saklar tekan push button terdiri dari saklar tekan start, stop reset, dan saklar tekan untuk emergency. Nah, push button ini memiliki kontak NC atau normally close dan NO yaitu normally open. Selanjutnya kami menggunakan conveyor. Nah, conveyor ini merupakan alat yang berfungsi untuk memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat lain. Oke, di sini ada program ladder diagram yang kami buat. Untuk penjelasannya ada di CX Programmer nanti, dan kami juga ada HMI-nya. Lanjut kita ke program. Nah, ini saya akan menjelaskan program ladder diagram yang kami buat terkait tugas kami, yakni pemilihan barang logam dan non-logam. Langsung kita run. Di sini saya akan menjelaskan program ladder diagram yang kami buat terkait tugas, yakni judulnya pemilihan barang logam dan non-logam. Di sini ada PB start yang dengan alamat 0.00. Di sini terdapat PB stop dengan alamat 0.01. Nah, fungsi dari PB start ini yang alamatnya 0.00 ini untuk mengaktifkan memori 1 yang beralamatan W0.00. Mungkin bisa kita coba dulu. Kita set on. Nah, dia akan mengaktifkan memori 1 dengan alamat W0.00. Sekarang kita coba untuk mengaktifkan PB stop-nya, kita on-kan. Maka memori 1 ini akan mati. Yang mana memori 1 ini dengan alamat W0.00. Sekarang kita langsung coba kita nyalakan sistemnya. Jadi sistem yang kami buat ini ketika kami menekan PB start,
ini akan mengaktifkan memori 1 yang beralamatan W0.00 dan mengaktifkan conveyor. Yang dimana conveyor ini, memori 1 ini terhubung dengan memori 2 dengan alamat W0.01 dan terhubung juga dengan memori 3 W0.02. Dan outputnya 100.00 ini conveyor gitu. Jadi langsung kita ke sensor logam. Nah, jadi sistem kami ini ada 2 buah sensor, ada sensor logam dan sensor non-logam. Sensor logam ini beralamatan 0.02. Fungsi dari sensor logam ini yang alamatnya 0.02 ini berfungsi untuk mengaktifkan memori 2 dan juga akan mengaktifkan timer memori 2. Yang mana memori 2 ini alamatnya W0.01. Lalu di sini ada timer. Ya, fungsi timer ini yang mana alamat timer ini T0000 yang berfungsi untuk mengembalikan nilai memori 2 yang mana alamat memori 2 ini 0.01, W0.01. Mungkin bisa kita coba. Kita on-kan. Nah, dia akan menghitung memorinya di mana set value yang kita setting itu selama 3 detik. Yang mana timer ini berfungsi untuk mendelay sistem tersebut 3 detik, mendelay sensor logam tersebut selama 3 detik. Kita off-kan, dia akan mengembalikan nilai timernya. Nah ini fungsi dari T000 itu seperti itu gitu. Ketika kita on-kan sensor logamnya, otomatis conveyor akan mati karena kenapa? Karena yang ini memori 2 yang beralamatan W0.01 ini menjadi open dan akan mematikan conveyor dan juga akan mengaktifkan solenoid valve logamnya gitu. Otomatis karena ketika sensor logam mendeteksi ada barang di depan sensor tersebut, maka akan mematikan conveyor dan mengaktifkan solenoid valve logam yang mana SV logam ini beralamatan 100.01. Nah, ini dari sensor logam. Lanjut, di sini ada sensor non logam yang dimana sensor non logam ini beralamatan 0.03. Di mana fungsi dari sensor non-logam yang alamatnya 0.03 ini berfungsi untuk mengaktifkan memori 3 yang beralamatan W0.02. Mungkin bisa kita coba, kita aktifkan 0.03-nya, kita aktifkan. Nah, dia akan mengaktifkan memori 3 yang beralamatan W0.02 dan juga mengaktifkan timer memori 3. Dan di sini sama seperti yang sensor logam tadi, kami menyeting set value-nya itu mendelay selama 3 detik. Sama hal juga dengan yang sensor logam tadi, ada timer 2 di sini, yang dimana alamatnya T0001 yang berfungsi untuk mengembalikan nilai memori 3. Gitu. Jadi kita set on 0.03-nya atau sensor non logamnya, ketika kita matikan, dia akan mengembalikan nilainya. Kita bisa lihat di timernya, dia akan mengembalikan nilai timer yang sesuai dengan apa yang kita setting, yakni 3 detik set value-nya. Kita coba lagi sensor non-logamnya, kita on-kan. Nah, ketika sensor non-logam ini mendeteksi ada barang non-logam di depannya, maka otomatis conveyor akan mati karena apa? W0.02 yakni memori 3 itu akan menjadi open. Akan mematikan conveyor dan akan menyalakan SV non-logam, yang mana SV non-logam ini beralamatan 100.02. Mungkin kita bisa langsung ke HMI-nya, bisa kita coba di HMI. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang kami buat beserta dengan HMI-nya. Kami HMI di sini Human Machine Interface-nya kami menggunakan CX Designer. Untuk menyalakan sistem yang kami buat, kita akan menekan tombol PB Start. Kita menekan tombol Start. Nah, ketika kita menekan tombol Start,
otomatis conveyor akan menyala. Dan di sini ada komponen sensor logam yang beralamatan 0.02 beserta dengan SV logamnya yang beralamatan 100.01. Ada juga sensor non logam yang beralamatan 0.03 dengan SV non logamnya yang beralamatan 100.02. Nah, ketika kami mengenakan tombol start, maka otomatis conveyor akan menyala. Sensor logam ini belum belum aktif gitu. Sensor non logamnya juga belum aktif. Oke, ketika jalan terus, ketika ada barang sensor logam aktif. Misalkan nih di conveyor ini ada barang di depan sensor logam dan sensor logam akan mendeteksi ini. Oke, bisa kita deteksi. Nah, ketika sensor logam ini mendeteksi, maka maka conveyor ini akan mematikan conveyor dan akan mengaktifkan SV logamnya. Bisa kita coba lagi. Nah, ini akan menilai selama 3 detik dan SV logamnya akan bergerak dan akan mematikan conveyor. Begitu juga dengan ketika sensor non logam ini mendeteksi ada barangnya non logam di depan conveyor tersebut, bisa kita coba. Conveyor ini akan mati, ya. Ketika ada barang sensor non logam di depannya, conveyor akan mati dan akan mengaktifkan SV non logamnya. Bisa kita coba lagi. Nah, di sini akan menilai selama 3 detik. Setelah 3 detik itu, maka conveyor akan nyala terus sampai mendeteksi adanya suatu barang logam ataupun non-logam. Lalu untuk mematikan sistem tersebut, hanya tinggal menekan tombol PB stop. Kita tekan PB stop, maka sistem akan mati dan conveyor akan mati, semuanya akan mati. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dari tugas kami pemilahan barang logam dan non-logam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.